Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu sehat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian pula di instansi pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair, yaitu informasi terpopuler terkait dengan jutaan honorer dalam program pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Dan di sini disampaikan bahwa 5 berita terpopuler jutaan honorer deg-degan. Ada pengangkatan 87% tenaga teknis. Ini satu pertanyaan Bapak Ibu ya, yang membuat penasaran sehingga kita berkeinginan untuk mengetahui kebenaran informasinya. Nah, Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terkait dengan program pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang menghebohkan 87%. Nah, ini luar biasa angkanya Bapak Ibu ya. Kalau kita perkirakan jumlah honorer itu misalnya 2 juta lebih, maka 87% dari situ adalah pengangkatan ASN jalur honorer. Nah, tentunya jumlahnya itu sangat luar biasa. Nah, di sini disampaikan, ya, selamat pagi para pembaca setia jpn.com. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat 14 Juli 2023. Ini informasi semalam, Bapak ya. Ini terkait dengan jutaan honorer deg-degan karena ada wacana P3K per time. Ada wacana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan sistem per time yang mana persentasenya ada 87% honorer teknis jadi P3K. Hingga kalimat Menteri Pan-RB bikin penasaran. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kira-kira apa yang disampaikan oleh Menpan-RB terkait dengan program pengangkatan honorer ini, yang persentasenya 87%, simak selengkapnya berikut ini. Jangan lupa tetap pakai masker saat berpergian, rutin mencuci tangan, dan menjaga jarak karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Pertama, informasi populernya itu revisi Undang-Undang ASN molor. Ini masih wacana Bapak Ibu ya. Wacana P3K per time jadi awet, jutaan honorer deg-degan. Revisi Undang-Undang ASN molor, maka ini adalah suatu hal yang wajar kalau para honorer deg-degan. Rapat paripurna DPR RI yang berlangsung Kamis 13 Juli 2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 rancangan undang-undang, salah satunya revisi undang-undang atau revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau RUU ASN. Jadi termasuk Bapak ya, di antara 6 RUU yang sedang dibahas di DPR RI, salah satunya yaitu RUU ASN yang dinyatakan molor dan akan diperpanjang proses pembahasannya ke depan. Informasi sebelumnya bahwa RUU ASN akan ketuk palu sebelum masa reses 14 Juli. Namun kita sudah tiba pada 14 Juli, bahkan sudah melewati 1 hari, namun belum juga kunjung tiba. Tetapi itu bukan satu alasan dalam arti tanpa RUU ini maka pengangkatan honorer itu akan batal. Tidak Bapak Ibu ya. Hanya saja karena dalam RUU ASN ini banyak memuat terkait dengan honorer, ASN, dan nasib tentang honorer. Apalagi program baru tentang pengangkatan P3K per time. Juga telah diselipkan dalam RUU ASN. Adapun 6 RUU yang waktu pembahasannya diperpanjang hingga masa sidang 1 yang akan datang, yakni ada beberapanya, yaitu itu terkait dengan informasinya ada 6 Bapak Ibu ya. Itu silakan dicari informasi terkait dengan hal tersebut. Yang jelasnya salah satunya adalah RUU ASN.
Kemudian poin kedua, langsung angkat 87% honorar teknis jadi P3K. Katanya cueki saja passing grade. Jadi hanya 13% peserta seleksi P3K teknis 2022 itu yang mampu memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sebagai syarat kelulusan. Ada apa dengan itu? Karena memang menurut penilaian para peserta tes dan masyarakat luas bahwa passing grade untuk meraih impian menjadi ASN P3K di tahun 2022 itu khusus untuk tenaga teknis sangat tinggi, jadi sulit untuk dijebol para peserta tes. Dengan kata lain, 87% peserta seleksi gagal meraih passing grade P3K teknis 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, mengakui angka kelulusan tersebut terlalu kecil. Maka tentunya ada upaya yang harus dilakukan untuk bisa jebol sesuai dengan program pengadaan ASN yang 100% diharapkan bisa lulus. Hal yang ketiga Bapak Ibu, ini termasuk informasi yang sedang populer, yaitu Menteri sebut 2 penyebab gugur massal P3K teknis 2022. Kalimatnya bikin penasaran. Jadi pemerintah mengakui belum menemukan solusi untuk mengatasi masalah gugur massal P3K teknis 2022. Tetapi tetap berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusinya sehingga nantinya ketemu solusi tepat, akhirnya para P3K teknis ini berbahagia karena program pemerintah yang sangat baik berpihak kepada honorar. Sebelumnya pada Mei 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah meminta kepada Badan Kepegawaian Negara atau meminta kepada BKN untuk membuat simulasi afirmasi kelulusan hasil seleksi P3K Tenaga Teknis 2022. Ingat Bapak Ibu ya, Menpan RB telah meminta kepada BKN untuk membuat simulasi afirmasi kelulusan hasil seleksi P3K Tenaga Teknis 2022. Namun, itu juga masih kita tunggu kesimpulannya sampai sekarang dari Badan Kepegawaian Negara. Kebijakan tersebut merespons banyaknya keluhan yang disampaikan honorer tenaga teknis peserta ujian yang gagal dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis. Poin keempat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, meminta kepada Menteri Pan RB ambil kebijakan mengakomodasi honorar tenaga teknis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, menyoroti minimnya peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga teknis yang dinyatakan lulus oleh pemerintah yakni hanya 13% saja. Politikus PDIP Perjuangan itu meminta kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodasi honorar tenaga teknis untuk diangkat menjadi P3K sekalipun dinyatakan tidak lulus pada seleksi tersebut. Ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya Menteri Pan RB. Beliau harus segera mengambil dan menerbitkan kebijakan yang mengakomodasi dan meluluskan tenaga teknis tersebut menjadi P3K, katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada hari Kamis 13 Juli 2023. Demikian informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan beberapa informasi terpopuler seputar honorer dan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.